Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ya sama saya, si teknisi Deso. Gimana kabar sobat semua? Baik-baik saja ya. Oke, ini saya dapat servisan Oppo R821 ya. Nah, ini jika kita lihat tidak ada layanan. Dan bila kita lihat lagi, di sinyal itu tanda silang ya. Oke, ini saya akan coba cek operator. Iya, dan ternyata masih respon ya untuk operatornya. Namun, jika kita lihat di bar sinyal itu hanya tanda silang ya. Dan ini kronologinya karena jatuh ya. Jadi setelah jatuh, HP kondisi seperti ini. Nah, bila kita coba internet, dia susah ya untuk connect. Ya, itu tanda silang ya untuk di barnya. Jadi ini kasusnya itu no sinyal atau bisa disebut low sinyal ya. Kalau no sinyal itu sama sekali tidak bisa buat cek pulsa, namun ini masih bisa ya. Dan untuk kasus yang seperti ini bisa kita analisa untuk IC PA dan IC RF. Saya rasa aman-aman saja ya, karena untuk kita lakukan cek pulsa dia masih respon ya. Dan khusus untuk kasus-kasus yang low sinyal, yang kita fokuskan adalah di sekitaran antena konverter menuju ke antena eksternal ya. Itu seringkali saya uraikan di beberapa video yang sebelumnya. Kasus-kasus low sinyal kita fokuskan di antena konverter jalurnya ya, menuju ke eksternal. Apakah bagus ataukah ada komponen yang bermasalah ya. Jadi kita kesampingkan dulu IC PA dan IC RF ya. Semua analisa itu kita butuhkan dari hasil kronologi ya. Penyebabnya apa? Jadi semua kerusakan HP kita harus tahu kronologinya karena apa, awal mulanya itu kenapa ya mengakibatkan terjadinya kerusakan di HP ya. Ya, ini sudah kita bongkar ya HP-nya, dan kita akan fokus di antena konverter menuju ke eksternal. Nah, ini saya sengaja percepat ya, karena saya pengecekan gimana sehingga saya nanti bisa simpulkan ya. Nah, ini antena konverter ya. Antena konverter itu ciri-cirinya ada kabel penghubung ya. Kita cek keluaran titik pinnya menuju ke antena eksternal. Setelah saya cek, ternyata terdapat kejanggalannya. Jadi ini kejanggalannya. Oke, kita analisa ya. Ini keluaran positif dari antena konverter menuju ke pin ini ya. Pin ini kan nyambung. Nah, ini kan nyambung ya. Lalu ke eksternal dia tidak nyambung sama sekali. Nah, ini nyambung ya. Kita cek yang. Jadi kalau untuk antena eksternal, plusnya itu di bagian tengah ya, biasanya ada 3. Nah, kita cek dari keluaran konverter tidak nyambung sama sekali. Seharusnya keluaran antena konverter itu harusnya nyambung ke pin eksternal bagian tengah ya, yaitu pin positif untuk frekuensi. Nah, ini sudah bisa dipastikan jalur yang di sini bermasalah. Nah, ini bila saya perhatikan ya, tiap komponen di area sinyal, khususnya keluaran konverter, itu terdapat titik-titik jalur ya, gambar jalur, sehingga kita sebetulnya bisa untuk mengarahkan ke situ kemana sebetulnya jalur itu ya. Ini kita cek lagi ke sini, satu jalur ya untuk ke pin sini. Nah, ke eksternal ini pin eksternal tidak nyambung ya.
seharusnya nyambung ini, karena ini jalur positifnya konverter. Nah, kita cari yang bagian nyambung ya, baru kita jumper, simpelnya begitu. Nah, ini keluaran dari antena konverter harusnya nyambung ke eksternal ya, dan biasanya eksternal itu terdapat di pin nomor 2 ya, ataupun yang paling tengah. Jadi positifnya area sinyal ya. Sudah kita dapatkan pin penghubung ke eksternal, lalu kita akan sambung saja supaya keluaran dari antena konverter menuju ke eksternal itu nyambung ya. Nah, ini dari pin-pin ini saya akan bypass saja ya. Biasanya pengaruh karena jatuh itu komponen sudah tidak berfungsi ya, baik itu L ataupun R atau resistornya ya, itu bermasalah. Jalan terbaik ya kita manual ya, kita cek, kita ukur apakah nyambung dari keluaran konverter menuju ke eksternal ya. Bila tidak nyambung, kita bypass seperti ini. Nah, ini sudah saya bypass antar pin yang bisa menyambungkan ke pin eksternal ya. Nah, ini saya bypass ya tadi pinnya, supaya bisa jalur tersambung kembali, sehingga frekuensi yang dihasilkan dari konverter menuju ke eksternal itu nyambung ya, tersampaikan. Oke, ini saya coba cek apakah sudah nyambung. Nah, seharusnya seperti ini ya, nyambung. Keluaran dari antena konverter menuju eksternal harusnya nyambung seperti ini. Kalau tadi kan tidak ya. Setelah kita lakukan bypass ataupun jumper, sudah nyambung kembali ya. Jadi kalau untuk jalur IC PA atau RF menuju ke eksternal itu biasanya di pin tengah ya. Kalau ada 3 pin itu pin tengah. Pertanyaannya adalah gimana kalau pin eksternalnya itu ada 2? Ya kita cek ya salah satunya. Salah satunya kalau kita cek dengan ground dia nyambung, berarti bukan itu ya, karena satunya jalur konverter dari IC PA. Ya, ini kita pasangkan lagi ya, dan mudah-mudahan berhasil, karena logika jalur di sebuah area sinyal itu seperti itu ya. Dari keluaran mulainya tuh IC PA dan IC RF menuju ke antena konverter di mesin atas, terus dihubungkan kabel konverter. Nah, kita lihat, mantap jiwa, mempesona ya. Muncul sudah bar sinyal biru-birunya, namun yang 2 kok enggak muncul ya. Oke, ini saya cek pulsa dulu. Nah, responnya kan cepat ya, kita tunggu ya. Sudah muncul Telkomselnya. Iya, mantap ya. Jadi sudah sudah kembali pulih ya untuk di sinyal. Jadi prinsip kerja di sebuah jalur sinyal itu begini ya. Pertama, dari IC PA dan IC RF diproduksi, bahannya ditaruh di antena konverter. Setelah di antena konverter dikirim ke antena eksternal ya. Nah, ini kan sudah tidak hangat lagi. Sebelumnya itu hangat. Kenapa bisa hangat di sebuah smartphone? Bisa panas sekali kalau kita temui ya. Itu karena kinerja CPU ngoyo ya. IC PA sudah bekerja dengan bagus, CPU ngoyo untuk memproduksi sinyal tanpa tersambung ke eksternal ya. Jadi dayanya itu untuk pendukung sinyal itu terhambat ya, karena terjadinya putus jalur di konverter menuju eksternal, sehingga mengakibatkan kerja CPU sangat keras sekali, dan efeknya mesin jadi panas dan hangat ya. Jadi prinsip kerjanya itu seperti itu ya. Nah, ini jika sudah normal jalurnya ya, mesin sudah kembali normal, tidak panas sekali ya.
Nah, kita sudah bisa buka internet ya. Oke, itu saja ya, dan semoga bisa bermanfaat. Terima kasih sudah menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.